Untuk kita semua, marilah kita berdoa doa malaikat Tuhan dari puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pagi ini dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur 675. Jiwaku memuji Tuhan, hatiku pun bergema. Allah Juru Selamatku, lihat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini tanggal 15 September gereja memperingati pesta Santa Peron Maria Berduka Cita. Maria berduka cita itu adalah kenyataan dari hidupnya sendiri, karena sepanjang perjalanan hidup bersama Yesus putranya, Maria itu banyak berduka cita. Memang sebagai ibu Tuhan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, tetapi tidaklah lepas dari duka cita. Oleh karena itu Maria juga diberi gelar oleh gereja sebagai
Bunda Duka Cita, Mater Dolorosa, dan Ratu para martir, Ratu orang-orang yang menderita, para martir. Misalnya saja ketika dari awal, ketika mendapat kabar dari malaikat Gabriel, Maria itu sudah susah, karena berita itu tidak biasa. Lalu ketika lahir Yesus di kandang hewan itu duka cita. Dan ketika lahir harus lari mengungsi ke Mesir, menyelamatkan diri, itu duka cita. Ketika Yesus hilang, cari, itulah duka cita. Jadi banyak kesusahan yang dialami oleh Bunda Maria dalam kehidupannya. Namun kita tidak merayakan duka cita itu. Yang gereja rayakan, yang kita rayakan adalah bagaimana kekuatan, ketabahan seorang beriman seperti Maria dalam menjalani kehidupan. Jadi ketabahannya, keteladanannya dalam mengarungi hidup yang susah, sekalipun itu dia tetap percaya kepada Tuhan, tetapi dia memberikan sebuah contoh, teladan, semangat bagaimana orang beriman itu harus hidup. Karena duka cita, kesusahan pasti selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Tetapi yang diperlihatkan Maria, bagaimana orang beriman hidup dalam dunia seperti ini, dalam keadaan seperti ini, tetap percaya kepada Tuhan sampai selesai. Saudara-saudari, kita menyadari bahwa kita memiliki banyak kesalahan, kekurangan dan kelemahan. Tentu saja kita tidak kuat, tidak seperti Maria, tetapi seringkali juga kita menjadi putus asa, hilang semangat, dan bahkan diliputi keraguan yang banyak dalam hidup kita karena kita tidak kuat dalam iman. Maka banyak hal kesalahan terjadi karena kita tidak tabah dan tidak sabar. Maka mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan, kesalahan dan kelemahan kita, supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan ini. Kita siapkan diri dengan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari, dalam perayaan ini mari kita berdoa untuk arwah Marwan Darwih yang telah berpulang 3 tahun yang lalu. Kita doakan semoga Allah menganugerahkan kepadanya kedamaian, kegembiraan serta kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Mari kita juga ingat dan doakan siapa saja dari tengah-tengah kita, kenalan-kenalan atau umat kita yang telah berpulang. Semoga Tuhan bermurah hati memberi mereka kehidupan abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih ilahi, ketika putramu ditinggikan di salib, Engkau menghendaki bundanya berdiri di situ
dan ikut menderita. Perkenankanlah agar gerejamu yang bersatu dengan Sang Bunda dalam sengsara Kristus boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya, dan semoga semangat, kekuatan dan teladan Bunda Kristus boleh menginspirasi kami juga untuk tetap kuat dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan dengan referen, selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan daku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan aku percaya, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Haleluya, haleluya.
salib Tuhan, Engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait Allah, mereka amat heran mendengar perkataan Simeon tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, menjadi perbentahan dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri. Demikian tadi kata-kata Simeon kepada Maria ketika mempersembahkan Yesus di bait Allah. Simeon meramalkan bahwa perjalanan hidup Maria bersama Yesus itu akan banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesedihan. Dan memang demikian terjadi dalam kehidupan Maria. Maria sungguh adalah bunda berduka cita, Mater Dolorosa. Itu tidak dapat disangkal karena memang kenyataannya demikian. Namun kita tidak senang melihat deritanya, kesusahannya, tetapi yang mau diperlihatkan oleh pewartaan Injil bagaimana seorang Maria, seorang beriman hidup di tengah-tengah badai kehidupan itu dengan tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah, tetapi tetap menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya, tetap setia. Seperti Yesus juga tetap setia dalam keadaan yang parah. Dalam bacaan pertama tadi dari kitab Ibrani itu dikatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, maksudnya kepada Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Sekalipun Dia anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Dan ini ternyata dari apa yang dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kristus juga seperti itu, menderita. Nah, saudara-saudari, kita kiranya harus mengerti bahwa penderitaan itu bukanlah dari Tuhan. Paus Fransiskus sudah mengatakan begitu dalam situasi COVID sekarang. Banyak orang bertanya, ini virus ini bencana ini apakah dari Tuhan? Paus menjawab, tidak, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan penderitaan kepada manusia.
Tuhan justru memberikan kekuatan, perlindungan, dan juga keselamatan. Nah, lalu kenapa menderita? Seperti Maria dan Yesus juga. Ya, penderitaan itu adalah merupakan keadaan dari kehidupan itu sendiri, dari alam, dari bumi, dari manusia. Sebagai ciptaan memang dia begitu. Ada banyak keterbatasan, kelemahan, kerapuhan, kefanaan. Itu bagian dari alam ciptaan. Dan memang sudah begitu. Para nabi juga menderita. Nah, jadi masalahnya ialah bahwa bagaimana manusia ini yang memang alamnya begitu, dia penuh Allah, dia harus menjalani hidupnya seperti itu. Dalam keadaan bagaimanapun, penuh penderitaan, penuh keterbatasan, penuh kefanaan, orang percaya kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Orang beriman percaya bahwa Tuhan melindungi, menjaga, dan menyelamatkan mereka, sekalipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Jadi sebetulnya cinta Allah dan kasih sayang Allah itu tidak berkurang kepada manusia ketika berhadapan dengan atau ketika mengalami kesulitan dan penderitaan. Jadi Allah menyelamatkan manusia itu. Nah, bagi manusia lalu penderitaan, keadaan itu menjadi sekaligus juga bagi batu ujian bagi dirinya sendiri. Bukan bahwa Allah menguji orang untuk susah. Sekalipun dalam kitab suci sering dikatakan bahwa Allah menguji, seperti Ayub. Disuruh setan untuk menguji Ayub, tapi sebetulnya itu bahasa yang melukiskan Allah itu sebagai seorang manusia yang mendidik. Tapi sejatinya Allah tidaklah begitu menghukum. Nah, karena kalau Allah itu menghukum manusia atau memberikan penderitaan kepada manusia, bahaya kita salah tafsir. Orang keracunan, meninggal, bahaya kita dihukum Tuhan. Padahal salah makan. Orang celaka, nakal, ugal-ugalan, naik motor, baru meninggal. Kecelakaan kendaraan atau tenggelam di laut dan macam-macam. Kalau kita katakan derita itu dari Tuhan, berbahaya sekali. Itu bisa membubarkan iman. Bahwa derita itu ada, kesulitan itu bagian dari alam ini, kehidupan ini yang memang begitu, yang manusia harus menjalaninya karena semua mereka adalah makhluk tercipta yang ada batasnya, yang bisa mati, bisa rapuh. Itu keadaannya. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah adalah kekal abadi. Tetapi Allah menjamin orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjalani kehidupan yang seperti ini, tetap setia, tetap tabah, sehingga nanti pada saatnya Tuhan memberikan ganjaran kepadanya karena dia tetap setia dan beriman kepadanya menjalani hidupnya. Maka saudara-saudari, dalam hal ini Maria menjadi contoh seorang yang tabah, kuat, aman dalam menjalani kehidupan karena mengandalkan Tuhan, bukan menghilangkan derita itu. Tuhan tidak menghilangkan derita Maria, tetap saja dia menderita. Tuhan juga tidak menghilangkan derita Yesus, tetap saja dia menderita. Tapi bagaimana mereka ini dalam kehidupan hidup menjalani penderitaan, tetapi tetap setia, tabah dan kuat karena bersandar pada Tuhan. Kuncinya ialah bagaimana kita itu hidup dengan segala keadaan bersandar pada Tuhan. Terserah bagaimana apa yang terjadi, itu Tuhan yang akan menyelesaikan. Bahwa ada mujizat,
bisa berubah itu keadaan kita yang buruk ini. Bisa saja kalau Tuhan membuat mujizat. Banyak juga mujizat terjadi. Ya, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting bagi kita ialah percaya, berserah dan berpasrah, mengandalkan Allah seperti Bunda Maria. Saudara-saudari, mudah-mudahan kita juga bisa memiliki iman yang kuat, harapan yang kokoh, dan kasih yang besar seperti Maria karena percaya kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan kurban yang kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu pada peringatan penuh hormat kepada Santa Peron Maria yang berduka cita. Semoga kami dapat meneladan ketabahan Bunda Maria, Bunda kami, dalam mengikuti putra-Mu sampai di kaki salibnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala sesuatu, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah diberikan oleh Bapa, 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 yang te
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, semua uskup serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-Mu Marwan Darwi yang telah Engkau panggil kehadirat-Mu 3 tahun yang lalu. Anugerahkanlah kepadanya damai, kegembiraan dan kehidupan abadi berkat putra-Mu yang menjadi sumber keselamatannya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Marilah kita berdoa jiwa Kristus dari puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami, Di waktu ajal, terimalah kami. supaya bersama para kudus. Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Bergembiralah bila kamu menderita bersama Kristus, supaya kamu ikut bersukacita bila Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber penghiburan, setelah menerima sakramen penebusan yang kekal, kami mohon dengan rendah hati, semoga kami yang mengenangkan duka cita Santa Perawan Maria dapat melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus demi tubuhnya, yaitu gereja, dalam perjalanan menuju Yerusalem surgawi. Kuatkanlah dan dampingilah kami juga dalam perjalanan kehidupan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Allah. Mada Bakti nomor 550. Salam ya Ratu